Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Selamat siang mahasiswa dan mahasiswi STIBEL Muhsin yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-7 dari mata kuliah Hadis Ahkam Muamalat, kita akan membahas tentang hutang dan gadai. Hadis tentang hutang dan gadai yang akan kita bahas, yang pertama adalah hadis dari Abi Hurairah. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata. Qala, beliau bersabda. Man akhadha amwalan nasi, barang siapa yang mengambil harta manusia, yuridu ada'aha, yang dia berkehendak atau berniat untuk mengembalikannya, adallahu anhu, maka Allah akan membantu mengembalikan harta tersebut. Waman akhadhaha, dan barang siapa mengambil harta, yuridu itlafaha, yang dia menghendaki untuk merusaknya atau menghancurkannya, atlafahullahu, maka Allah akan menghancurkannya. Hadis ini memberikan penjelasan tentang hutang. Di sini Rasul bersabda, barang siapa yang mengambil harta dari manusia, maksudnya adalah orang yang mengambil harta dengan jalan hutang, seperti itu, yang mana dia berhutang, dalam hatinya ada keinginan untuk membayar hutangnya. Dia benar-benar berniat untuk membayar hutangnya. Dia punya itikat baik untuk membayar hutang. Maka Allah nanti akan membantu pembayaran hutangnya dengan jalan yang Allah kehendaki. Allah akan memberikan rezeki kepada dia supaya dia bisa membayar hutangnya tersebut. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang mengambil hutang, berhutang tapi dalam hatinya tidak berniat untuk mengembalikannya, maka Allah malah akan menghancurkan dirinya itu. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, kalau kita kepepet, kita boleh berhutang kepada saudara kita, tapi dengan hati yang berazam atau punya niat yang baik untuk mengembalikannya. Karena seringkali kita mendengar ya, melihat orang yang berhutang itu lebih ganas daripada orang yang dihutangi. Kalau hutang seperti mengemis, ya, hutang itu seperti mengemis, tapi nanti kalau ditagih yang punya duit seperti mengemis kepada orang yang berhutang, seperti itu. Ya, kita jangan seperti itulah ya. Kalau kita punya hutang, ya sudah jatuh tempo, kita membayar hutang dengan ikhlas, seperti itu. Atau sebelum jatuh tempo, kalau kita punya uang, maka kita membayar hutang kita. Hutang itu sampai dibawa mati. Nah, dalam masalah hutang piutang, ada yang disebut dengan jaminan atau gadai. Apa itu gadai? Gadai adalah jaminan yang diberikan supaya orang yang kita hutangi mantap, yakin bahwa kita akan membayar hutang kita. Gadai itu diperbolehkan oleh agama. Nabi Muhammad SAW juga pernah melakukan akad pergadaian. Seperti itu. Sebentar saya share dulu ya hadis tentang gadainya. Ya.
Ini adalah hadis tentang gadai. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan. Wal labanud darri yushrabu binafaqatihi idza kana marhunan. Wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabu an-nafaqah." Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahru yurkabu binafaqatihi." Punggung itu boleh dinaikin dengan nafkahnya. Idza kana marhunan, jika dia merupakan barang yang digadaikan. Wala banud darri yushrabu binafaqatihi. Susu itu boleh diminum dengan nafkahnya. Idza kana marhunan, jika dia adalah barang yang digadaikan. Wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabu an-nafaqah. Dan wajib atas orang yang menunggangi atau dan yang meminumnya, itu wajib baginya, wajib atasnya sebuah nafkah seperti itu. Maksud hadis ini adalah bahwa barang yang digadaikan untuk jaminan hutang itu boleh dimanfaatkan. Boleh dimanfaatkan oleh orang yang memiliki uang. Misalkan si A ini berhutang kepada si B, berhutang 1 juta. Kemudian si A menggadaikan atau menjaminkan HP-nya kepada si B. Maka si B, si pemilik uang ini, boleh menggunakan HP-nya tersebut selama dalam batas kewajaran. Di zaman Rasul, orang yang menggadaikan kendaraan, misalkan kuda ataupun unta, itu si pemilik uang boleh menungganginya. Tapi menungganginya ini dengan nafkah. Artinya dengan nafkah, kuda yang dia tunggangin itu ya dikasih makan, seperti itu. Yang ngasih makan ya yang menunggangi, yang memegang kuda ya yang menunggangi itu ya yang memberikan makanan. Demikian juga ketika ada sapi atau kambing yang digadaikan, kemudian kambing ini mengeluarkan susu. Ya, susunya boleh diminum sama yang memiliki hutang, seperti yang memiliki duit boleh seperti itu. Tapi ya yang memberi makan dan merawat sapi atau kambing ini ya si pemilik, si orang yang memegang sapi atau kambing tersebut. Intinya siapa yang memanfaatkan barang gadai itulah yang merawat dan juga memberikan biaya-biayanya seperti itu. Kalau di zaman modern ini misalnya ada orang yang menggadaikan HP ya, kayak tadi A memberikan HP-nya kepada B karena A berhutang pada B, ya maka B yang merawat HP-nya ini. Nah, kalau motor juga demikian, si A memberikan gadai motor kepada si B, B menghutangi A, ya maka B ini merawat dan boleh menggunakan motor tersebut seperti itu. Nanti bensinnya, servis dan sebagainya itu ditanggung sama B seperti itu. Nah, barang yang digadaikan ini boleh digunakan oleh orang yang memiliki uang, ya, orang yang menerima gadai itu dengan batas kewajaran. Ya kalau motor ya buat ke pasar atau buat ke sekolah itu boleh ya, tapi bukan buat ngojek. Ya kalau ngojek itu beda lagi karena ngojek itu untuk bisnis atau untuk direntalkan itu juga tidak diperbolehkan. Diperbolehkan dipakai untuk batas kewajaran karena ada beberapa barang yang kalau nggak dipakai kan malah rusak. Misalkan motor digadaikan, kan malah rusak kalau nggak dipakai. Maka dipakai boleh atas kewajaran, bukan untuk berbisnis seperti itu. Itulah yang disebut dengan hukum pergadaian. Nah, dalam konteks LKS atau Lembaga Keuangan Syariah, ada yang disebut dengan gadai syariah seperti itu. Gadai syariah adalah gadai yang menggunakan sistem syariah. Apa itu gadai syariah? Gadai yang mana gadai ini dipegang oleh pihak pegadaian ya, atau LKS tanpa adanya riba. Ya. Kalau pegadaian konvensional itu ada ribanya. Orang berhutang kepada pegadaian, nanti ada bunganya, itu namanya riba.
Kalau pegadaian syariah tidak ada bunganya. Nah, terus bagaimana LKS atau pegadaian syariah ini mengambil keuntungan? Maka nanti ada istilah jasa penitipan barang. Misalkan begini, misalkan kita menggadaikan TV ya, TV ke pegadaian syariah. Kita hutang 1 juta, TV kita digadaikan, maka TV kita dititipkan lah ya di pegadaian syariah ini dan kita bayar jasa penitipannya. Jadi kalau dalam pegadaian syariah tidak ada riba, tetapi pihak pegadaian ini mengambil keuntungan dari jasa penitipan barang yang kita gadaikan tersebut. Itulah perbedaan antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan nanti didiskusikan ya di grup WhatsApp. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.